A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslimu ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Setiap kita tak luput dari masalah dan problematika kehidupan. Ada kalanya masalah itu bisa menjadikan kita lebih menjadi dewasa. Ada kalanya masalah itu menjadikan kita terpuruk karena kita hanyut dengan masalah tersebut. Dan ada kalanya masalah itu justru memberikan hasil yang jelas badan. Dengan masalah inilah kita mendapatkan solusinya. Tapi tidak sedikit setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita berdampak sedih, ya, galau, dan itu menjadi satu fenomena yang sering terjadi pada diri kita, begitu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu yang namanya kapal. Kapal itu berlayar karena airnya di luar, dan kapal itu akan tenggelam ketika airnya itu di dalam. Seluruh air di lautan tidak akan membuat perahu tenggelam kecuali perahu tersebut membiarkan air masuk ke dalamnya. Jangan biarkan masalah yang terjadi di sekitar kita merasuki kita dan membuat kita tenggelam dan terpuruk. Jadi yang menjadikan tenggelamnya hidup kita sering baper dari setiap masalah, gitu ya. Apa aja dimasukin. Ya, masalah sehebat apapun kalau di luar pikiran kita, maka hati kita akan nyaman. Sehebat apapun kalau di luar pikiran kita, dia akan nyaman. Tapi kalau sudah masuk ke dalam alam pikiran kita, kalau sudah masuk ke dalam hati kita, itulah yang membuat gelisah, risau, gitu ya, galau, bete. Apa bete itu? Hah? Butuh tati tayang, gitu ya. Maka jangan sering jadi orang baper. Capek orang baper itu. Ya, tetangga sebelah ganti mobil, kita ganti ginjal, capek kan? Ya. Depan rumah naik haji, kita naik pensi. Apa yang dirasakan oleh tetangga sebelah, kita sering kali pengen tahu. Maka orang yang hidupnya tidak pernah tenteram itu, ketika dia punya 4 huruf, KEPO, tidak akan pernah tentram. Kepo, betul ya. Orang kalau kepo, Pak, capek. Saya mengatakan kalau kepo sama masalah orang, kita capek. Ya, seluruh masalah dimasukkan ke dalam hati. Itu hati atau apa, tong sampah, segalanya ada. Maka orang beriman itu menjadikan masalah di luar itu tidak dimasukkan ke dalam hatinya, begitu ya. Kalau memang berat, serahkan kepada Allah, karena kita memang nggak bisa ngatur hidup diri sendiri. Terkadang kita nggak bisa. Yang bisa ngatur hidup kita siapa? Allah. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf, saran saya kepada teman-teman semuanya, ketika kita mendapatkan ujian yang hebat, Pak, itu satu kata yang sering kita lupakan dan sering kita tidak lakukan, yaitu apa?
pasrah. Ya, pasrah, Pak. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Diperintahkan menghadap Fir'aun. Nabi Musa nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya tentara, nggak punya kekayaan, nggak punya kehebatan. Nabi Musa itu tahu dirinya hebat ya saat-saat itu gitu. Ketika diperintahkan untuk melemparkan tongkat dan tongkatnya menjadi ular, itu pun atas kuasa Allah, bukan atas kuasa dirinya. Tapi ketika diperintahkan untuk berhadapan dengan Fir'aun, izhab ila fir'auna innahu tagha, berangkatlah engkau kepada Fir'aun, hadapi Fir'aun. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah, hadirkan kepadaku malaikat-malaikat yang jumlahnya ratusan ribu, akan kuhadapi itu Fir'aun. Bukan itu. Ya Allah, itu Fir'aun kekayaannya dahsyat, prajurit tentaranya pun hebat, saya nggak punya apa-apa. Harusnya engkau perintahkan berhadapan dengan Fir'aun itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, betul, kekuatannya dahsyat, tentaranya hebat, tentaranya itu jin tentaranya, hewan-hewan tentaranya, angin tunduk dalam kuasanya. Harusnya engkau perintahkan, ya Allah, Nabi Sulaiman, bukan saya, gitu. Supaya apple to apple, supaya sama. Tapi tidak itu diucapkan oleh Musa kepada Allah. Ketika Allah mengatakan hadapi Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Nabi Musa katakan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, lapangkan hatiku. Maka yang menjadikan kita sering sedih, Pak, karena nggak lapang hati kita. Lapang hati itu memiliki makna banyak. Lapang hati itu adalah ridho, nerimo. Iya kan? Anda menikah, punya anak, tiba-tiba kaget luar biasa, cacat anak kita. Kakinya kecil sebelah, tangannya kecil sebelah, tempurung otaknya miring. Pertanyaannya, emang kita pernah pesan kepada Allah punya anak cacat? Kan nggak pernah. Kita nggak pernah bercita-cita punya anak cacat. Tapi Allah gariskan hidup kita seperti itu. Iya kan? Sedang nikmat-nikmatnya berumah tangga, Masya Allah, bulan madu, istri kecelakaan meninggal dunia. Kalau kita pikirin terus itu masalah hidup, sampai stres kita. Tapi pemilik nyawa istri kita, pemilik nyawa anak-anak kita, pemilik kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Nah, inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian yang datang kepada kita, Pak, bukan cara Allah untuk menjatuhkan hambanya, bukan cara Allah untuk merendahkan hambanya, tapi cara Allah untuk melihat sang hamba semakin kuatkah menggantungnya kepada Allah, semakin kuatkah ia mencari kepada Allah, semakin kuatkah ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau kita dapat ujian kan, Masya Allah, menyebutkan zikir itu lebih dalam, betul ya? Ya. Dapat berita orang tua kecelakaan meninggal, itu naik motor, Pak, nggak kepikiran ada lemburan, ada overtime, bodoh amat, betul kan? Ya Allah, bapak meninggal, ya Allah, abah meninggal, ya Allah. Terus kita ngebut-ngebutnya ke Tasikmalaya, betul kan? Zikir sezikir-zikirnya, nggak kebayang tuh yang namanya hujan lebat, badai sebodoh teuing, bablas terus gitu. Nah, itu yang Allah inginkan, engkau menggantung hatimu kepadaku. Ya, maka ketika kita pasrah kepada Allah, itu sejatinya menghilangkan kesedihan. Kesedihan itu mengikat kuat kepada Allah. Ya Rabb, seluruhnya milik Allah. Tidakkah kita melihat ayat Allah ketika seorang hamba mendapatkan ujian? Apa kalimatnya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, Pak. Kita ini kan we are.
Ya anak kita, rumah kita, kendaraan kita, betul ya? Ya orang tua kita, lillah, milik Engkau ya Allah. Kepemilikan. Ya. Yang menjadikan kita sering sakit hati karena kita merasa memiliki. Makanya yang enak itu Pak tukang parkir, dia nggak merasa memiliki mobil sama motor. Maka ketika motor mobilnya diambil orang, ya dia ikhlas. Ada tukang parkir dihalang-halangin mobil orang mau dipakai, kan begitu ya. Yang menjadikan kita sering sakit hati kan karena kita sering merasa memiliki. Belum merit baru tunangan, tiba-tiba belum merit mau tunangan, tiba-tiba si wanita itu lebih suka dengan teman kita ketimbang kita. Sakitnya luar biasa. Itu luka tak berdarah itu. Betul lagi kira? Ya. Itu masya Allah. Lalu kita pusing, betul ya, stres. Rokok sebungkus 2 menit. Wah. Ya. Itu asbak di mulut, ayo kayak begitu tuh. Betul kan? Orang kalau stres kan begitu. Malam panjangin malam. Ya, subuh bengong lagi. Habis subuh bengong, enggak tidur 3 hari 3 malam. Kenapa bisa galau, stres seperti itu? Karena tadi dia merasa memiliki. Padahal kan bukan milik dia kan milik orang tuanya. Betul ya? Status wanita sudah menjadi istri kita aja, itu pun bukan mutlak milik kita. Milik Allah, dititipkan kepada kita. Motor, mobil milik Allah, dititipkan kepada kita. Ada seorang jamaah kita, orang mana itu? Di daerah Bekasi Pak, Masya Allah. Dia sekeluarga naik mobil, direksi sebuah perusahaan, keluar dari mall, mobilnya hilang. Dia telepon itu temen yang sering ngaji, bro, mobil gue hilang, gue stres nih, udah setengah hari nggak ketemu, gimana nih? Gue udah telepon Mabes, telepon Polres, sepertinya sedang diproses, tapi gue nggak terima nih, mobil gue hilang. Temennya yang soleh mengatakan, ya sudah mas Pak Haji, kalau bisa lapangkan hati dahulu. Oh nggak bisa, nggak semudah itu. Itu hadiah perusahaan. Kerja gua lebih dari 30 tahun, dedikasinya hebat, integritas gua tinggi. Itu mobil nggak gratis. Akhirnya orang soleh mengatakan, mas, bukankah anda sebelumnya lahir ke muka bumi ini gak punya apa-apa? Iya kan? Yang kedua, barang-barang itu, apa yang ada pada diri anda sejatinya adalah titipan Allah. Kita nggak punya hak milik. Hak miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketika dia mendengar semuanya milik Allah, hatinya iya juga ya. Silakan Pak Haji, semakin Bapak pikirkan semakin stres. Tapi semakin anda lepaskan itu milik Allah, nanti Allah biar mencarinya, menggantinya, atau bagaimanapun terserah Allah. Atau bisa jadi penggugur dosa. Lantaran mungkin kita banyak dosa, Allah gugurkan lewat ujian hilangnya mobil ini. Ketika ia merenung, lapang hatinya. Mengapa? Karena ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita, Pak. Saya mengatakan pasrah aja. Lillah. Kepemilikannya Allah. Sampai pun tubuh kita milik Allah. Satu waktu maaf kecelakaan, tangan diamputasi. Betul kan? Satu waktu ketika anda usia tua, 45, 50, kena diabetes mellitus, kaki korengan, diamputasi. Mau anda pertahankan? Nggak bisa. Anda menangis di hadapan dokter, dok tolong dok, ini kaki ini alat saya berjalan dok. Kalau dia hilang, estetikanya hilang, keindahannya hilang. Dok tolong dok, jangan nih amputasi. Kata dokter, terserah, kalau tidak amputasi akan menjalar sampai paha, sampai tubuh, dan maaf terancam kematian. Apa kata dia?
Dok, saya ikhlas. Gitu. Nah, itulah yang kita harus pahami. Ya. Nah, kembali jamaah yang Allah tentang kesedihan. Dalam Al-Qur'an ada beberapa kosakata yang punya makna sama atau berdekatan makna dengan depresi, antara lain huzn, ghamun, huznun, ghamun, hamun, dhikun, asafun. Ya, ada 5 ya. Nanti kita lihat huzn. Huzn itu adalah perasaan sedih karena tidak beruntung, bisnis gagal, ya kan? Buka toko, ya baru sebulan 2 bulan belum ada pembelinya, ya dikit lah, ya. Jualan jas hujan di musim kemarau, siapa yang beli? Ya, jualan es di musim hujan, cakep. Ya, kehilangan sesuatu yang disayangi, anak, betul kan? Mertua, kekasih hati, apalagi barang yang kita cintai. Ini rumus juga nih, hati-hati. Semakin Anda mencintai sesuatu lebih dalam, disitulah letak ujiannya. Betul nggak? Apa contohnya? Ente punya sepatu 3, ada sepatu yang paling kita sukai, justru sepatu yang kita sukai itu yang hilang, gitu ya. Kita punya pakaian yang ada punya 5 pakaian, kita punya 5 baju. Satu baju yang paling kita sukai, baju kaporit, saking favoritnya kaporit, betul ya. Baju itulah yang saat kita laundry, Pak, ya Allah, kesetrika, betul ya. Bolong di belakangnya, marah kita luar biasa. Saat kita punya anak 3, punya anak 2, satu anak yang paling ada satu anak yang kita sukai, satu anak itu yang justru bermasalah. Ya, ketika Anda memiliki kendaraan yang setiap saat dimodifikasi, betul ya, dibersihin, apalagi Pak, difoto sana sini, waduh, jadi kebanggaan, update status WA dengan foto motornya, justru motor itulah yang hilang, betul ya. Iya, motor yang lainnya yang jelek nggak hilang, Pak, kita kesal itu maling tahu aja lagi barang yang kita sukai, betul ya. Kenapa? Semakin engkau mencintai sesuatu, disitulah Allah, kata Allah, disitulah aku cemburu. Aku cemburu. Betapa dahsyatnya kita cinta dengan isi kepada dan anak, sampai apapun kita belikan. Untuk sedekah kepada fakir miskin kita tidak lakukan. Untuk sedekah ke masjid yang dibangun Anda tidak berikan itu. Maka maaf, ya, Allah jadikan anak kita lumpuh. Allah jadikan anak istri kita kecelakaan. Begitu tuh. Maka jangan terlampau lebihan mencintai dunia, mencintai Allah Ta'ala dengan cara bersedekah kepada fakir miskin, ke masjid dan sebagainya, gitu ya. Iya. Huzn itu adalah kesedihan, perasaan sedih karena tidak beruntung, kehilangan sesuatu yang disayangi, dan ketidakberdayaan. Dan huzn itu terkadang berupa perasaan tidak senang dengan apa yang terjadi, gitu ya. Waduh, hujan nih, mana besok mau walimatul akikah, anak mau diakekahkan, sudah ngundang 12 RW, luar biasa itu. Banyak banget yang diundang itu. Ini hajatan apa pilkades ini 12 RW ini. Ya, hujan deras, Masya Allah. Ini perasaan sedih, gitu ya. Dengan berbagai problem yang dihadapi atau kondisi di luar kehendak manusia yang membuatnya secara psikologis berada di bawah tekanan. Mau menikah, ya, orang tuanya setuju, tapi abang-abangnya nggak setuju, resah juga. Sampai pun menikah, saya yakin Anda dulu menikah pun begitu, nggak semuanya mulus. Ya, bapaknya ridho, ibunya nggak ridho, ibunya ridho, bapaknya kurang suka, gitu. Bapak ibunya ridho, Masya Allah, lurahnya nggak suka, apa hubungannya ini? Rupanya lurahnya itu mau ngincer anak itu, gitu ya. Ngincer calon kita, pantesan dia nggak suka itu. Masalah pasti muncul dia, sehingga yang bersangkutan tidak merasa nyaman dengannya, gitu ya. Yuk kita lihat, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 42 kali dengan berbagai derivasinya,
dalam 25 surat, ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, ini cakep. Wa ma sabruka illa billah. Ya, jadi sabar kita ini itu melainkan karena pertolongan Allah. Jadi kesabaran kita itu tuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan buka kesulitan-kesulitan. Dan uniknya lagi, Allah menguji manusia itu sudah Allah ukur kemampuannya. Maka jangan pernah stres. Harusnya jangan stres. Jadi kita tuh sudah disesuaikan oleh Allah. Anak SD nggak mungkin mendapatkan tes ujian anak-anak SMA, nggak mungkin. Anak SD dapat soal logaritma, tangen kotangen, sinus kosinus, stres Pak. Sampai saat ini kalau kita bingung penggunaannya untuk apa gitu ya, luar biasa itu. Lah bocah TK, apaan ini Pak Guru gitu tuh, zolim tuh guru, udah kerjain. Stres tuh anak SD, gitu ya. Apalagi Allah dengan kapasitas iman yang kita miliki, nggak mungkin ujiannya besar. Maka kalau Anda lihat ujian Nabiullah Ayub, sawah ladangnya ribuan hektar terbakar hangus, ratusan hewan ternaknya, kambing dan kontaknya pun mati, kena hama, kena virus. 12 anaknya wafat. Kebun, apalagi tadi? Ternak, apalagi? 12 anaknya wafat. 12 anak, bukan satu anak, 12 anaknya wafat. Selesai di situ? Enggak. Apalagi? Kena penyakit tak kunjung sembuh selama 15 tahun. Anda punya penyakit sebulan aja Pak, ya, jangan sebulan lah, 3 hari tipes, udah pusing. Isolasi, kena corona, betul ya? Ya Allah, di rumah sakit, masya Allah, gelap-gelap datang dua perawat pakai APD, gelap, kita udah kaget aja, masya Allah. Untung tidak mengatakan man robuka. Kalau udah man robuka berarti udah kuburan kita itu, betul ya? Itu aja udah stres Pak, 15 hari isolasi mandiri. Betul. Ini 15 tahun Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tidak cukup seperti itu ujiannya, dia dievakuasi ke sebuah tempat dengan istrinya, puncaknya istrinya meninggalkannya. Ada kita mampu menghadapi ujian begitu? Mengapa? Nabi ujiannya berat, kenapa? Imannya besar. Iman besar, ujian besar, pahalanya besar. Itu rumus tuh. Iman kecil, ujiannya kecil. Maaf orang-orang yang jarang sholat Pak, ninggalin sholat, gak pernah pengajian, imannya tipis, ujiannya masalah anak berantem sama tetangga, selesai. Iya kan? Anak berantem, anaknya udah baik, tetangganya 2 minggu gak negor. Iya. Hanya gara-gara uang belanja suami istri itu bisa berantem rumah tangga 3 bulan, 9 bulan. Kan begitu kan? Ya Allah. Hanya karena maaf suguhan teh yang tidak begitu manis, suami marah-marah, saya mengatakan saya ceraikan kamu. Tipis amat imannya. Betul ya? Iman kecil, ujiannya akan kecil dan pahalanya pun akan kecil. Ini kalau Anda pilih mana nih? Iman besar, iman kecil. Nah, halo. Tolong jawab, iman kecil, iman besar. Iman besar, iman kecil. Pilihin, tolong dijawab dengan tegas, jangan lebay. Iman besar, iman kecil. Besar. Ya. Pahala besar, pahala kecil. Ujian besar, ujian kecil. Nah, ini. Pas ujian kecil dah, ya Allah, kecil dah. Berat banget. Kita kalau disebut dengan ujian, jangan ya Allah, jangan besar ya Allah, kecil aja. Kenapa? Karena khawatir kita tidak mampu menghadapinya. Tapi ulama memberikan rumus, iman besar, ujian besar, pertolongan Allah Ta'ala besar. Kenapa?
Karena ada iman yang besar. Ketika iman kita kuat, Pak, ujiannya besar, maka pertolongan Allahnya akan besar. Gitu ya. Iman kecil, ujiannya akan kecil. Pertolongan Allah Ta'alanya kecil datang. Bahkan Allah nggak nolong dia. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah karena sungguh sabarmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, janganlah engkau sedih. Ini kisah Nabi ini diintimidasi, diteror, gitu ya. Ya Allah, diludahin, dikatakan saharun, tukang sihir, dikatakan kadzabun, raja hoax. Ya, disebut raja hoax Nabi itu. Jadi pribadi seorang Nabi tidak serta-merta enak, Pak. Dilihat dari kacamata dunia, kemewahan harta nggak ada Nabi itu. Tapi cacian, makian, bulian, hinaan, apalagi itu, sampai kotoran unta itu yang segede martabak, tahu apa martabak bangka 2 kali itu, dilemparin ke kepala Nabi pulang ke rumah. Masya Allah, Aisyah mengkeramasinya, membersihkannya. Aisyah menangis. Kata Rasulullah, jangan menangis wahai Aisyah, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka nggak tahu, sudah nggak apa-apa, wajarlah kalau nggak tahu. Tuh. Sama ketika anak kita, Anda sholat bawa anak, Pak, Masya Allah. Ya, diam, ya, jangan macam-macam, diam. Anak kita 5 tahun, Allahu Akbar, hilang tuh bocah, betul kan? Ngacir sepertama, uas. Jangan sampai dimarahin tuh anak, dibentak, dipukul. Ya kan nggak tahu bahwa itu sholat harus khusyuk, nggak bisa. Betul ya? Tetangga sebelah nggak ngaji sama kita, jangan marah, karena dia belum tahu ngaji itu indah, ngaji itu nikmat. Wanita, teman, kerabat, sahabat, perempuan tuh yang nggak pakai jilbab, jangan Anda marah, jangan maki-maki. Dia belum tahu tentang ilmu jilbab, bahwa jilbab itu adalah kewajiban, kan begitu. Jilbab itu cantik, jilbab itu menutup diri, aurat diri, karena nggak tahu dia gitu. Maka jangan sedih, kata Nabi, kata Allah, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin. Jangan sedih terhadap kekafiran mereka, jangan kamu persempit dada, dhaik, terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Tetaplah bersabar. Ini ayat Allah mengatakan jangan sedih. Jadi kesedihan itu dirasakan oleh Nabi juga, tapi langsung diberikan tasliyah, kegembiraan oleh Nabi, oleh Allah. Seperti kesedihan diteror, diintimidasi, dilempari kotoran, sampah, dan paman tercintanya wafat. Siapa itu? Abu Talib. Istri tercintanya pun meninggal dunia. Siapa? Khadijah. Lihat ketabahan Nabi ya, saat mendapatkan intimidasi dan teror, diberikan tasliyah, hiburan oleh Allah. Apa itu hiburannya? Isra wal Mi'raj. Jalan-jalan rihlah. Jalan-jalan ke langit ke-7. Al-Isra wal Mi'raj. Ke langit 7. Jalan-jalannya mendapatkan wahyu salat. Maka salat-salat itu adalah rehatnya hati seorang hamba. Salat itu adalah hiburan hati seorang hamba, begitu. Maka Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, segarkan hati kita dengan salat, freshkan hati kita dengan salat, teduhkan hati kita dengan salat, tenteramkan hati kita dengan salat. Jadi menghilangkan masalah itu bukan dengan keluyuran, bukan dengan kafe diskotik, bukan. Salat, Pak. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah engkau dengan salat dan sabar, gitu ya. Baik. Adapun ghammun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali dengan berbagai macam derivasinya. Apa bunyi ayatnya? Surat Al-Anbiya ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
Fastajabna lahu. Ini kisah Nabi Allah. Ada yang tahu? Yang bisa jawab, ketua DKM ngasih hadiah iPhone 12. Hah? Oh, belum dikondisikan, belum ya? Apa? Kisah Nabi? Nabi? Halo? Kisah Nabi? Emang ada tulisannya? Enggak ada kan? Kisah Nabi Allah Yunus dilemparkan ke samudra, ditelan oleh ikan paus, masuk. Lihat nih, perhatikan nih. Ini lagi-lagi pola pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nolong hambanya ya dengan cara yang diisyaratkan oleh Allah, mentauhidkan Allah. Nabi Yunus tidak serta-merta merengek mengatakan, ya Allah gelap amat hari ini perut ikan paus, ya Allah anyir amat, ya Allah. Enggak begitu. Keluarkan sekarang juga. Nabi Yunus tidak mengucapkan itu. Kalau Nabi Yunus mengatakan keluarkan sekarang juga, dikeluarkan peng, jatuhnya ke samudra juga, mati. Iya kan? Nabi Yunus tidak mencari jantung ikan paus, menusuknya, menikamnya dengan belati. Tidak. Nabi Yunus just focus on Allah. Just focus on Allah. Dengan kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada 3 kemuliaan pada doa tersebut. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Hanya Engkau ya Allah yang menolongku, hanya Engkau ya Allah. Subhanak, mensucikan Allah. Diri ini hina, diri ini dosa, diri ini banyak salah, maafkan aku. Engkau suci ya Allah, subhanak. Dan yang ketiga, ini yang Allah sukai, apa itu? Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Emang saya yang salah ya Allah. Emang saya yang banyak dosa ya Allah. Gitu ya. Maka Adam diangkat oleh Allah menjadi hambanya yang mulia, walaupun pernah melakukan kesalahan di surga, betul kan? Dilemparkan ke dunia, mendapatkan ampunan dari Allah. Apa doanya coba? Rabbana zolamna anfusana. Jadi kalimat merasa bersalah itu adalah lubul ibadah. Lubul ibadah itu intisari ibadah. Salat itu merasa rendah. Kalau Anda salat merasa hebat, masih mengatakan saya punya harta, saya punya tanah, saya punya kekuatan, saya punya kehebatan, maka ibadahnya tidak paripurna. Ada kiamat. Bukan ya? Jadi inti ibadah itu, jamaah yang dirahmat Allah, itu merasa rendah, merasa hina, merasa rendah. Nah, ketika Nabi Yunus mengucapkan itu, nih jawabannya, fastajabna lahu. Kami jawab, kami ijabah doanya. Maka kalau kita punya masalah besar, gelap hati kita, karena dengan doa seperti ini, Nabi Yunus diselamatkan dari 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan samudera paling dalam, dan kegelapan malam gelap gulita. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka aku selamatkan ia dari kegundah gulanaan, kedukaan. Baca banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mendengar orang tua meninggal dunia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mendengar ada sebagian karyawan yang dirumahkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mendengar tidak ada lagi overtime dan lemburan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Waduh, luar biasa ini. Ya. Mendengar UMR enggak naik-naik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa aja beri la ilaha illa anta subhanaka. Wa kadzalika nunjil mukminin. Kata Allah, dan aku selamatkan kepada orang-orang yang menduplikasi keimanannya. Apa artinya? Kalau imannya kuat, imannya semakin baik, maka semakin hilang tuh kegundahannya, kedukaannya, kesedihannya. Ya. Karena iman itu kan, mohon maaf nih, iman itulah yang bertahan dari kesedihan. Gitu ya. Imanlah yang menjadikan langkah yang berat terasa ringan, itu iman itu. Imanlah yang menjadikan seorang ibu
melihat anaknya cacat tuh, kemper tangannya, kakinya ngelipet, lehernya miring, air liurnya netes gitu ya. Masya Allah, kata ibunya, sayang, maafin mama kalau mama kadang gak sabar nyuapin kamu ya. 14 tahun anaknya itu begini tuh. Ustadz mohon doanya Ustadz, anak saya sudah 14 tahun ini masih dicebokin, masih dimandiin, masih disuapin makanannya. Saya nggak bisa ninggalin dia. Inilah jalan saya mendapatkan surga Ustadz. Mohon doa supaya saya sabar dan tabah. Netes air mata. Itu anaknya megang pipi ibunya. Mama yang sabar, mama maafin aku ngerepotin mama. Aku panggil nanti ke surga yang banyak. Betul? Siapa yang kepengen punya anak autis? Siapa yang kepengen punya anak cacat? Siapa yang ingin punya anak Down syndrome? Betul tidak? Nah, inilah wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah selamatkan kita ketika kita punya iman. Gitu ya. Allah selamatkan kita ketika kita ngikutin jejak Nabi. Ini kalau Nabi mendapatkan ujian apa nih? Rumusnya nih. Ya, apa polanya? Polanya tadi. Beriman kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah itu aja. Banyakin doa itu. Insya Allah Allah kabulkan. Ya. Salah nggak kita ke kiai? Nggak apa-apa, nggak salah. Dapat doa dari kiai panjang, ribet udah. Yang ada aja di Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu lebih aman, lebih terjamin, karena itu sudah teruji. Ya, Al-Quran berbicara, hadis berbicara banyak. Gitu. Ad-du'a fil kurban, doa dalam kesulitan yang sangat hebat. Gitu ya. Nah, yang indahnya lagi, doanya pun jangan ngotot. Kita kan kadang ngatur kalau doa, betul ya? Ya Allah, belum dapat jodoh ya Allah. Kalau biasa sebelum Februari ya Allah. Terserahlah 28 atau tanggal 27 kayak Allah. Ini kan ngatur, betul ya? Ngatur Allah ini. Ada nggak begitu tuh? Ya Allah, Juni Juli udah dekat lagi tahun ajaran baru ya Allah. Berat banget ini ya Allah, kalau bisa mah ada uang sebelum Juni kayak Allah gitu. Ada nggak gitu? Kita kadang doa ngatur Allah. Ya. Dan terkadang kita nggak punya adab dalam doa, itu diantaranya. Ya Allah, saya belum punya anak ya Allah. Tetangga sebelah punya anak 7, depan rumah punya anak 5. Adik saya punya anak 4 ya Allah. Ujung rumah nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, anaknya 8 ya Allah. Saya sering ngaji, sering sholat, nggak punya anak ya Allah. Tuh orang nggak ngaji, anaknya 1 kan mati ya Allah. Ini nyumpain amat ini. Ini doa yang nggak baik ini ya. Ya Allah, saya kalau punya anak resep amat, ya Allah resep. Gimana mau doa terkabul? Ya, maaf, mintanya punya anak agar resep. Resep apa resep tuh? Hah? Apa sih resep? Resep ya, resep gitu ya. Seneng gitulah kira-kira ya. Kan gitu. Masa punya anak resep? Lihat konten isi doa Nabi Zakaria apa? Lihat Nabi Zakaria, wa azwa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi. Ya Allah, anugerahkan kami anak ya Allah untuk menjadi generasi penerus dakwahku. Cakep isinya. Gitu ya. Ini contoh nih, ente kaya raya nih, melimpah uang, gitu ya. Uang Anda seperti tisu. Ambil nongol lagi, ambil tadi ya. Ini uang kayak tisu, banyak banget. Saya datang ke rumah ente, ya minjam uang, Mas, saya minjam uang dong, 2 miliar. Oh, gampang Ustaz. Siap. Untuk apa Ustaz? Untuk renovasi rumah nih, supaya luas rumah saya dan ada kolam renangnya, gitu, ada tamannya, mau punya mobil juga lah yang mewah. Masa Ustaz kerek banget gitu. Ini kira-kira ente mikir nggak? Ini Ustaz lebay amat sih. Ustaz minta rumah mewah, kolam renang, mobil dan sebagainya. Kira-kira Anda pinjemin nggak? Nggak apa. Kalaupun ente kaya raya, ngasih juga nggak enak, betul kan?
betul kan? Tapi kalau saya datang kepada Anda kaya raya dermawan, saya mengatakan, Mas, saya minjem uang, saya punya tanah sekian tapi belum laku, saya minjem lah. Tapi kalau Anda mau ngasih pun nggak apa-apa, hibah. Emang untuk apa, Ustaz? Saya mau buat rumah yatim. Ada gazebo-nya, anak-anak hafal Quran. Anak yatimnya sudah ada 20 orang. Tempatnya belum ada. Kira-kira yang pertama dengan yang kedua ente kabulkan yang mana? Yang kedua. Kalau kita minta sama Allah tuh yang benar-benar mintanya. Ya. Kita mau di lapangan rezeki jangan minta kaya, rubah bahasanya. Ya Allah. Dulu saya minta kaya, ya Allah. Saya akan rubah doa saya, ya Allah. Maafkan saya yang salah dalam berdoa. Aku minta kepada Engkau, ya Allah, jadikan aku bukan orang kaya, ya Allah, tapi orang yang paling banyak zakatnya, ya Allah. Beda nggak bahasanya? Tapi hebatan mana? Kaya atau yang paling banyak zakatnya? Hah? Kalau zakatnya setiap bulan 1 miliar, berapa tuh uangnya? Luar biasa. Betul kan? Orang kaya belum tentu zakat, tapi orang yang berzakat sudah pasti kaya. Jadi bahasanya betul-betul diperbaiki. Ya Allah, ingin ada yang mendampingiku dalam hidupku, ya Allah. Yang ngebangunin saya tahajud, kan gitu ya? Kan enak gitu ya? Yang sama-sama ke masjid, ya Allah. Dan kalau tidur bantalnya hidup, ya Allah. Kan gitu ya? Nah itu kan. Jadi kan bahasanya indah, menemani tahajud, menemani baca Quran, berjuang dalam agamamu, pahit getir kehidupan bersamanya, ya Allah. Dan lahirkan keturunan yang saleh, agar kelak aku bersama-sama ke surga bersamanya. Cakep. Gitu ya, dikasih tuh jodoh. Dan ya Allah, kapan nikah ya Allah saya, Allah? Agar sepisan jomblo bayi, ya Allah, gitu. Bukan nggak resep jomblo terus, doanya diperbaiki. Apalagi dalam bab doa. Dalam bab doa itu ada yang disebut dengan ilha. Apa tuh ilha? Ilha itu apa ya? Kayak anak minta dibelikan sepeda kecil. Ya, merengek-rengek sampai narik dasar ibunya. Ayo ke pasar beli sepeda. Ayo katanya beli sepeda. Ya, beli sepeda. Kita duduk ditempel, ayo ya sepeda, mama sepeda, mak sepeda. Pertanyaannya, Anda punya kebutuhan kepada Allah. Apakah jodoh, apakah hutang, apakah masalah kantor, masalah perusahaan, masalah ekonomi? Pernahkah kita merengek kepada Allah? Ya Allah, lihatlah hamba-Mu, ya Allah. Orang tua sakit, ya saya pun sakit, adik-adik sakit, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Rengek kepada Allah. Pertanyaannya, pernah merengek seperti merengek anak minta sepeda? Itu dahsyat doa. Kita kan nggak pernah seperti itu, gitu ya. Kembali bahasan sedih ya, kesedihannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaid mengatakan bahwa huzan adalah kesedihan karena peristiwa atau musibah yang sudah terjadi. Apa contoh yang terjadi nih? Meninggalnya orang tua, betul ya? Rumah di kampung di Semeru tenggelam dengan apa? Dengan lahar dingin, ya, tertutup dengan abu. Bahkan abunya udah jadi semen, Pak. Betul ya? Keras banget sampai bebek itu nempel kakinya, gitu ya? Apalagi itu kebo aja nggak bisa diangkat, Pak. Walaupun emang lu nempel gitu, masya Allah. Apa yang telah terjadi? Sedih lagi. Ada gitu ya. Meninggalnya anak, ya Allah. Udah sepekan, udah 2 pekan nangis lagi. Namanya huzan. Huzan itu kesedihan yang sudah terjadi. Yang kedua apa? Ghamun. Kesedihan yang sedang terjadi nih. Apa tuh? Menunggu kedatangan orang tua dari haji dan umroh. Antara datang atau tidak datang. Betul kan? Saat itu katanya datang pagi, udah siang belum datang, sampai sore belum datang. Masya Allah, luar biasa. Rupanya kita salah hari. Rupanya
salah hari kan lemas semangat itu. Ya kita sendiri yang salah itu. Ya, kesedihan yang sedang terjadi. Apalagi yang lainnya. Saat pengantin akad nikah tuh, masya Allah, calon pengantin belum datang, Pak. Ya Allah, di mana ini? Hujan, angin puting beliung, masya Allah, luar biasa itu. Nah, adapun hamun, kesedihan atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Apa akan terjadi itu? Nah, apa yang akan terjadi? Contohnya, ya takut nggak husnul khotimah, apalagi Pak, takut belum bisa, takut tidak membahagiakan istri, takut tidak bisa menyekolahkan anak, takut tidak bisa mengkuliahkan anak, betul ya? Masya Allah. Takut nanti anak itu nggak soleh. Nah, kalau seperti itu ya berarti kita harus privatkan anak-anak kita. Nih, mohon maaf nih, terkadang ya, saya punya teman tuh, Ustadz, ditelepon oleh orang kaya, Ustadz nanti privatnya di rumah saya gitu, anak-anak saya mau belajar sama Ustadz. Oh iya, siap. Nanti sekian setiap bulannya untuk Ustadz ya di angka 10 juta. Udah Ibu, nggak usah bicara itu, yang penting anak Ibu ngaji. Angkanya fantastis, 10 juta, 15 juta satu anak privat gitu ya. Tapi ketika si Ustadz itu datang, anaknya belum datang. Kata pembantunya, Ustadz tunggu ya, si Dede belum datang, masih kursus piano. Nunggu lama. Sang Ustadz ada waktu tempat yang lainnya. Masya Allah. Pekan berikutnya lagi les tari balet gitu. Luar biasa, dikalahkan itu. Maka si Ustadz undur diri untuk tidak privat kepada anak itu. Kenapa Ustadz? Iya Ibu, anak Ibu sering telat dan nggak datang. Mohon maaf ya, kalau saya baru mengatakan kalau anak Ibu les piano lah, ke kursus tari balet, kira-kira saat kita meninggal dunia apakah anak itu membunyikan piano saat kita mau meninggal dunia? Saat kita sakaratul maut, apakah anak menari balet di samping itu? Kan nyesek itu. Tapi kalau anak kita pandai baca Quran saat kita sakaratul maut, bagaimana kira-kira? Baca Yasin. Ya Allah, surat Al-Mulk apa yang dibaca? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul kan? Subhanallah. Nah ini les piano lebih mahal Pak, 20 juta les piano itu. TPA, Masya Allah, 15.000 sebulan. Sebulan 15.000 Pak. Ini bukan data tapi curhat ini ya. 15.000. Masya Allah. Guru piano sakit, bawa McD, spaghetti, enak banget. Lah usah sakit, sagon. Ya Allah. Ya. Wajik, apa lagi tuh? Iya. Opak. Tahu sagon nih, sagon. Itu makanan kalau makan kita ngopu anjing. Lah Ustadz, sagon coba. Ubi cilembu gitu. Neng bawa ke Ustadz ubi cilembu kata. Oh ubi mah udah supaya nanti masuk anginnya kelar. Lah kentut baik. Ya, baik lanjut nih. Ada marah yang lanjut ya. Ada sedih dalam posisi marah, sedih berbarengan dengan amarah ya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asfifa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanan afatala 'alaykumul 'ad am aradtum an yahilla 'alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftukum maw'idi. Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati. Kata Musa, hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu, atau kau menghendaki agar kemurkaan itu Tuhanmu menimpamu? Kau melanggar perjanjianmu dengan aku. Nabi Musa marah sambil kesal, sedih gitu. Kenapa sih baru tinggalkan engkau ingkar kepadaku? Gitu. Nah sama dengan kita, terkadang kita sedih. Ya, kita berangkat kerja, istri ngayap, betul kan? Anak sampai kelaparan di rumah, Masya Allah.
Kita sedih sambil marah, ya Allah, marah sampai sebegitunya kamu, kan begitu ya. Marah sambil sedih melihat perilaku istrinya tidak berubah, melihat anaknya tidak makan gitu. Hal itu terjadi, ya. Baik, apa sih solusi daripada kesedihan tersebut? Nah, ini rangkumannya gitu ya. Ingatlah Allah bersama kita. Kalau sedih itu yang dimunculkan di hati adalah Allah bersama kita. Gitu ya. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi gitu. Nah, jadi ingatlah Allah bersama kita. Innallaha ma'i, ya. Kisah siapa? Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, 500.000 pasukan. Seluruh tentara dikerahkan, kejar itu Musa, bantai mereka. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Umat Musa ngelihat ke belakang, Masya Allah, udah deket gitu ya. Udah deket nih. Apa kata umat Musa? Wahai Musa, lihatlah, nampak jelas mereka dekat dengan kita karena kudanya cepat. Nabi Musa berjalan, ada yang naik keledai, kan pelan-pelan itu. Habis kita, hancur kita wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Ya. Ingatlah Allah bersama kita. Wahai umatku, kita bersama Allah. Sampai pun kita mati syahid. Gitu ya. Selesai urusan. Kita bersama Allah. Ketika kita bersama Allah, itu kepasrahan kepada Allah. Nah, ketika pasrah itu Allah suka. Allah senang dengan hamba yang pasrah. Turunlah wahyu di hati Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Fa iza hiya qatautul hamim, maka jadilah jalan yang luas. Kata Musa, lewatilah lautan itu, terbelah lautan itu, luar biasa. Nabi Musa tak tahu kalau tongkat itu bisa membelah. Nabi Musa tidak mengatakan, wahai umatku tenang, ini tongkat kemarin bisa diulang. Hilok tongkat ini gak bisa apa-apa lagi. Ini Musanya orang Cibitung ini ya. Masa tongkat ini tidak hebat lagi? Nggak mungkin lah. Kalau Musa mengandalkan tongkat, Nabi Musa musyrik, menyekutukan Allah. Maka kalimatnya kalimat tauhid. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita Allah yang akan memberikan petunjuk. Maka katakan itu kepada istri kita saat maaf Anda punya kesulitan ekonomi, dikejar hutang, masalah penyakit, Anda katakan, Ma, Allah bersama kita, sabar. Udah gitu. Semakin kuat kita begitu, mantapkan dengan zikir, mantapkan dengan sholat, dia akan kuat. Ada masanya sembuh datang. Tidak ada kesedihan abadi seperti halnya tidak ada bahagia yang abadi. Tidak ada miskin abadi seperti halnya tidak ada kaya abadi. Dulu kita nggak punya apa-apa, tapi Anda sekarang sudah punya motor, sudah punya rumah, walaupun cicilannya masih 14 tahun 11 bulan lagi, nggak apa-apa, yang penting punya dulu dah. Baru kemarin ngambilnya itu ya. Nah, ini. Maka ditambah dengan zikir dan sholawat, ditambah dengan istighfar dan sabar, ditambah dengan salat sunnah. Ini solusi untuk menghilangkan kesedihan. Semakin tumpah air mata ini di atas sajadah cintanya, maka semakin bening hati kita. Ya. Apalagi baca Quran. Salafus saleh itu kalau sedih, ya udah baca Quran. Ya. Berpikir positif. Jangan berpikir buruk. Apa yang datang kepada kita terlihat buruk, pada hakikatnya adalah baik. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau pandang itu buruk, ada kebaikan. Betul kan? Naik motor nih, habis ngantar istri ke pasar. Masya Allah, kita pulang dulu sebentar, tiba-tiba motor kempes, bocor, ya Allah. Kita pikir, ya Allah, tadi malam saya salat tahajud, ya Allah. Subuh di masjid, terus baca Quran, terus ngantar istri ke pasar, kan kebaikan semua. Salah saya apa ya Allah sampai bocor motor ini? Keburukan nggak dong? Keburukan, tapi dia sudah menyalahi Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangka sama Allah, hal yang tidak baik, Pak.
Nggak taunya kita dorong tuh motor. Setelah kita dorong, kita lihat, Masya Allah, 20 polisi razia besar-besaran. Kira-kira nyesel atau masih sedih, Pak? Bahagia atau sedih kira-kira? Alhamdulillah ya Allah, astagfirullah, Allah, untung bocor ya Allah. Nggak pakai helm, betul? Ya, nggak bawa dompet, SIM, STNK, betul? Ya Allah, itu motor kelombernya 2001. Kan jauh kemana-mana itu, Pak. Betul nggak? Udah berapa pasal dia kena? 4 pasal dia kena. Ya Allah, untung bocor ya Allah. Takdirmu tidak ada yang buruk. Betul, takdir nggak? Takdir kita, Pak, dari Allah. Walaupun itu buruk, baik untuk kita. Kenapa? Ada kalanya Allah berikan musibah kecil agar kau selamat dari musibah besar. Iya kan? Ya. Lihat seorang ibu naik mobil bis menuju Tasikmalaya. Di Bandung ada rest area, iya kan? Makan, iya. Kalau habis makan dia masuk musola, Masya Allah. Setelah di musola rupanya ketiduran. Dia bangun, ya Allah, mobil yang ditumpangi nggak ada. Dia tanya sama satpamnya, Pak Satpam, itu mobil merah kok nggak, yang dari Bekasi mana? Oh udah jalan, ibu-ibu dicariin tadi. Ya Allah, saya di musola, Pak, gitu. Di musola mana? Saya udah masuk ke dalam. Saya di musola, di dalam mimbar. Di dalam mimbar. Sempet-sempetnya tidur di sini tuh. Masya Allah. Ya sudah, ibu gimana? Alhamdulillah, tasnya ada di tangan saya, Pak. Ya udah, saya naik angkot, naik elep aja, naik elep ke Tasik. Ketika naik elep, Pak, pas jurang naik ke atas, belokan ke kanan, Masya Allah, ada kerumunan massa. Dia kepalanya dia dongakkan keluar, ia melihat mobil bis merahnya itu jatuh, Pak, ke dalam jurang. Ya Allah, itu mobil yang saya tumpangi. Betul kan? Ya, buruk bagi dia tuh. Betul ya? Musibah kecil untuk menyelamatkan dia dari musibah besar. Jangan buruk sangka dengan Allah. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Katakan, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Paham, Pak? Anda tahu yang namanya seorang bapak yang telat untuk hadir di Halim Perdana Kusuma, uji coba pesawat Sukhoi, gitu kan? Uji coba pesawat Sukhoi, dia telat itu. Harusnya datang jam 7. Ya, dia ketiduran, Pak. Jam 6 masih di jalan, jam 8 baru sampai di bandara. Dia marahi istrinya, diomel istrinya. Sampai papa nggak bisa ikut terbang pesawat baru, dimaki-maki istrinya. Iya, ayah, kan kita tidur bareng, ayah, sama-sama tidur. Ya sudah lah, emang takdir Allah. Nggak ada takdiran. Marah dengan istrinya. Pesawatnya sudah terbang, Pak. Jam 9 kalau tidak salah, kecelakaan menabrak Gunung Salak. Gunung Salak, Pak, hancur. Itu orang Arab ngedengar musibah besar kaget itu. Menabrak pesawat, menabrak Gunung Salak. Orang Arab bingung, Pak, ada salak segede gunung. Gitulah kira-kira. Itu Masya Allah. Ketika mendengar kecelakaan nih yang telat ini, kira-kira masih sedih nggak, Pak? Hah? Masih kesel nggak? Hilang keselnya, hilang sedihnya. Dia telepon, ya Allah, maafin saya, maafin. Untung kita ketiduran. Betul ya? Ya. Udahlah, jangan banyak buruk sangka dengan keadaan yang menimpa diri kita. Gitu, nikmati semuanya. Ya. Kemudian curhat pada orang yang terpercaya. Untuk apa? Untuk ya bisa sharing, cari solusi, boleh, tidak mengapa. Kemudian ini baik sangka kita kepada Allah. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan di langit pada dirimu min qabli an nabra'aha, telah ditulis di lauhil mahfuz. Gitu ya. Ya, Anda pulang nanti kecelakaan atau tidak sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Anda pernah keserempet mobil, jatuh dari lantai 2 dan sebagainya, itu sudah catatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan ada yang digelisahkan. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput dari Allah. Gitu ya. Dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Gitu. Mudah nggak kira-kira nih?
Ya, hujan deras, istri bilang, ayo cepat pulang karena anak kurang sehat. Kita ngabut Pak di jalan, betul-betul kita penuh hati-hati dan kita sudah paham kok. Tiba-tiba ada pohon tumbang, bong, masya Allah, kena motor kita, kena kaki kita Pak, kaki kita remuk semuanya, amputasi. Ya, diamputasi. Ini Allah menguji kita dengan luar biasa, sampai-sampai kita nggak kerja. Jangan pernah mikir masalah rezeki. Allah sudah catat rezekinya pada kita. Mungkin kita disuruh kerja untuk online Pak, tidak kerja di PT karena kaki kita sudah putus, kan begitu ya? Iya. Iya. Di MM 200 ada seorang bapak kerja, kakinya masuk mesin Pak. Rajin pengajian di KM. Ketika nganter saya ke ruang tamu, kaget, masya Allah, ini kenapa Mas? Iya Ustaz nggak taklim 3 bulan ya, karena ada urusan setelah Ramadan. Saat Ramadan saya mendapatkan musibah, kaki saya putus Ustaz. Masya Allah. Ya tapi gimana lagi? Memang sudah takdir Allah, catatan hidup saya seperti itu. Intinya pasrah, nikmati aja. Karena kalau dipikirin capek itu, nggak nyampe otak kita pikirin, lelah, betul kan? Iya. Anak kita nih nakal, Anda kerja nih, katanya anak nggak pulang, main PS dia atau main sama teman-temannya di luar. Capek, apakah kita naruh GPS di kantong dia? Kemana di bocah nih? Kemana di bocah nih? Ya kemana nih? Repot kita, betul kan? Capek. Tapi kita punya tempat tertentu di mana hati kita lapang, apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ali karramallahu wajhah mengatakan, saya pernah sampaikan ini ya, jika Allah mengabulkan doaku maka aku bahagia, tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku teramat sangat bahagia. Kenapa? Karena yang pertama pilihanku, kehendakku, yang kedua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lebih mengutamakan kehendak Allah dibandingkan keinginanku. Bisa nggak kita gitu? Halo? Bisa nggak? Ini kenapa diem nih? Ini diem lapar atau memang merenungkan ini? Kayaknya lapar ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan itu, kalau doaku dikabulkan, aku senang. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, aku lebih amat sangat senang. Karena yang pertama adalah pilihanku. Yang kedua adalah pilihan Allah. Aku lebih mengutamakan pilihan Allah ketimbang pilihan. Gitu ya? Halo? Ya? Saya mau nanya, mohon maaf nih. Ya? Anda yang jomblo banyak ini? Oh sudah, ada jomblo. Iya baik. Gitu. Mau menikah, gitu kan? Sudah calonnya sudah oke, besannya, calon besannya sudah oke. Sebulan sudah tetapkan tanggalnya, gedungnya sudah sewa Pak, ya, Stadion Bekasi, masya Allah tuh, iya. Undangannya 1000 undangan, tapi apa yang terjadi? Calon besan perempuan tiba-tiba telepon, ya, Mas mau ngomong sama kamu. Ada apa Pak? Ada bapak nggak orang tua? Bapak lah ada, kurang sehat, sama Anda aja lah coba dah. Kenapa Pak? Mohon maaf, sampaikan salam sama Bapak. Saya keluarga berat untuk datang ke rumah Anda, tapi cukup dengan di telepon ini aja ya. Sampaikan maaf pernikahan anak kita, anak saya dengan Anda dibatalkan ya. Dibatalkan. Stres nggak tuh? Hah? Gimana kira-kira tuh? Nangis, Anda stres, masya Allah, luar biasa itu. Ya, orang tuh sampai meluk dan sebagainya. Ya sudah, pending gagal semua Pak, nggak terjadi itu. Dan dia nggak mau Pak. Sebulan setelah pernikahan, jadwal pernikahan tersebut yang dibatalkan, tiba-tiba Anda buka WhatsApp, Anda buka media sosial. Rupanya ada maaf, ya. Masya Allah tuh penggerbekan narkoba. Rupanya perempuan itu adalah agen narkoba. Luar biasa. Inilah
Ya, jika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Kalau dikabulkan pernikahan itu, aku bahagia. Kalau tidak jadi menikah tersebut, harus lebih bahagia. Kenapa? Rupanya Allah hendak menyelamatkan kita. Sampai-sampai Allah mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan, aku gagalkan pernikahanmu karena doamu. Lah, doaku apa ya Allah? Doa yang kunut yang kelima. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan bahaya yang akan menimpaku. Jauhkan keburukan yang menimpaku. Ah, itu tuh. Jadi ketika kita digagalkan, berarti Allah sedang menjauhkan keburukan dari diri kita. Itu sama dengan ketika Anda resign dari sebuah perusahaan, ingin masuk perusahaan yang lain, kompetisinya luar biasa dan Anda adalah orang yang hebat, harusnya dapat tuh 10 besar, 5 besar, seleksi dari 3 besar jadi 2 besar. Tinggal Anda dengan teman Anda. Istri mengatakan ayah dapat, ayah pasti dapat, tapi tiba-tiba nggak nongol nama kita. Kata Allah, itulah doamu, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, hindari keburukan yang menimpaku ya Allah. Kata Allah, aku hindari keburukan yang menimpamu, yang akan menimpamu. Tempat pekerjaan itu lebih banyak haramnya ketimbang halalnya. Pekerjaan itu nggak ada sholatnya, sedangkan engkau harus sholat. Betul kan? Pekerjaan itu luar biasa, full time untuk dunia, sampai sulit untuk sholat. Aku nggak ridho kepada engkau di sana. Berarti Allah sedang menyelamatkan kita. Kalau engkau paksakan ke situ, rumah tanggamu hancur. Aku cinta kepadamu. Maka gagalnya kita pada suatu tempat, Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang besar. Gitu ya. Nah, itu kiranya semoga bermanfaat pertemuan kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.